Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fena Amala dari kelas 647 Pada video kelima ini saya akan membacakan ringkasan slide kelima mengenai manajemen model kerja. Model kerja merupakan investasi dalam harta jangka pendek atau investasi dalam harta lancar atau current asset. Model kerja dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu model kerja kotor atau gross working capital dan model kerja bersih atau net working capital. Model kerja kotor adalah jumlah harta lancar dan model kerja bersih adalah jumlah harta lancar dikurangi hutang lancar atau current liabilities. Konsep model kerja. Menurut Munawir 2010, ada 3 konsep model kerja yang umum digunakan, yaitu konsep kuantitatif, kualitatif, dan fungsional. Konsep kuantitatif ini berfokus pada kuantum yang diperlakukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin atau menunjukkan jumlah dana fund yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Dalam konsep ini menganggap bahwa model kerja adalah jumlah aktiva lancar atau gross working capital. Konsep kualitatif berfokus pada kualitas model kerja. Dalam konsep ini, pengertian model kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek atau net working capital, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun para pemilik perusahaan. Ada konsep fungsional. Konsep ini berfokus pada fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan laba dari usaha pokok perusahaan. Kemudian ada jenis model kerja. Ada model kerja permanen. Model kerja ini yang harus selalu ada dalam perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dibagi menjadi 2 macam, yaitu model kerja primer. Model kerja minimal yang harus ada dalam perusahaan untuk menjamin agar perusahaan tetap bisa beroperasi. Dan model kerja normal adalah model kerja yang harus ada agar perusahaan bisa beroperasi dengan tingkat produksi yang normal. Kemudian ada model kerja variabel, di mana jumlahnya tidak tetap sesuai dengan perubahan kegiatan atau faktor lain yang mempengaruhi perusahaan. Model kerja variabel ini termasuk model kerja musiman, model kerja siklis, model kerja darurat. Yang pertama model kerja musiman, yaitu dibutuhkan untuk mengantisipasi jika ada fluktuasi. Fluktuasi ini adalah dalam keadaan yang menunjukkan naik turunnya harga dalam suatu nilai barang, kegiatan perusahaan. Model kerja siklis, yaitu jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh fluktuasi konjungtur. Model kerja darurat, model kerja ini jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh keadaan darurat yang terjadi di luar kemampuan perusahaan. Ada kebijakan model kerja yang dibagi menjadi 3, yaitu kebijakan konservatif, kebijakan moderat, dan kebijakan agresif. Sumber model kerja terbagi menjadi hasil operasi perusahaan, penjualan surat-surat berharga, penjualan aktiva tetap, dan sumber-sumber lainnya seperti kredit bank, pinjaman jangka pendek, hutang dagang, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada fungsi manajemen model kerja. Yang pertama adalah menyesuaikan perubahan tingkat volume produksi dan penjualan. Membantu memaksimalkan nilai perusahaan, yaitu dengan cara memperkecil biaya modal untuk meningkatkan hasil atau return. Maka makin besar model kerja diperoleh dari pinjaman jangka pendek tanpa bunga, misalnya dari para pemasoknya, makin kecil dari sumber modal permanen, dan dengan demikian akan menurunkan biaya modal. Kemudian ada faktor penentu besarnya model kerja. Yang pertama ada skala perusahaan, skala usaha perusahaan. Yang pertama ada skala usaha perusahaan, aktivitas perusahaan, volume penjualan, perkembangan teknologi, periode perputaran atau periode terikatnya model kerja, dan pengeluaran kas rata-rata per hari. Menentukan kebutuhan model kerja. Untuk menentukan besarannya kebutuhan model kerja, metode yang bisa digunakan sebagai berikut. Yang pertama, metode keterikatan model kerja. Untuk menentukan besarnya model kerja dengan menggunakan metode ini, ada 2 faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu periode terikatnya model kerja dan proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari, dan metode perputaran modal kerja. Dengan cara menghitung perputaran elemen-elemen pembentuk modal kerja seperti perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Baik, pada video kali ini cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.